Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alicia Lutfia Apsari from the International Class, Fakultas Hukum FH Unila. Saya hari ini akan mempresentasikan proyek tugas akhir saya, yaitu Hukum Perdata Internasional dengan judul Analisis Kasus Arbitrase Internasional PT Indiratex Pindo versus Everseason Enterprise Ltd. Di dalam era globalisasi, kegiatan perdagangan lintas negara semakin berkembang pesat, menyebabkan munculnya berbagai bentuk kontrak bisnis internasional. Salah satu konsekuensinya adalah meningkatnya potensi sengketa antar pelaku usaha dari negara yang berbeda yurisdiksi. Untuk menjawab tantangan ini, maka para pelaku usaha biasanya akan memilih penyelesaian forum pihak ketiga di luar pengadilan konvensional. Seperti contohnya pada kasus saya adalah arbitrase internasional. Pada kasus PT Indiratex Pindo versus Everseason Enterprise Ltd menjadi salah satu contoh penting bagaimana sengketa bisnis internasional diselesaikan melalui mekanisme arbitrase. Dalam perkara ini, sengketa yang berawal dari kontrak jual beli kapas antar perusahaan asal Indonesia, yaitu adalah PT Indiratex Pindo dan perusahaan asing Everseason Enterprise Ltd, diselesaikan melalui International Cotton Association atau ICA yang berbasis di Inggris. ICA kemudian mengeluarkan putusan yang memenangkan pihak Everseason Enterprise Ltd. Tidak puas dengan hasil arbitrase tersebut, PT Indiratex Pindo mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu PN Jakarta Pusat, yang berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun, baik Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan PT Indiratex Pindo. Permasalahan hukum utama dalam kasus ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, apakah Pengadilan Negeri Indonesia berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional yang diajukan oleh lembaga arbitrase asing atau ICA? Yang kedua, apakah putusan arbitrase internasional dapat dibatalkan berdasarkan hukum nasional Indonesia? Yang ketiga, bagaimana penerapan Konvensi New York 1958 terhadap putusan arbitrase asing di Indonesia? Yang pertama akan saya bahas adalah applicable law atau hukum negara yang berlaku. 1. Lex arbitri. Hukum tempat arbitrase dilaksanakan adalah hukum Inggris karena ICA berkedudukan di Liverpool. Yang kedua, hukum yang mengatur pembatalan putusan arbitrase internasional bukan hukum Indonesia, tetapi hukum dari negara tempat arbitrase yang berlangsung, yaitu Inggris. Yang ketiga, pengakuan dan pelaksanaan enforcement putusan arbitrase asing di Indonesia diatur melalui Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Kepres nomor 34 tahun 1981. Prinsip-prinsip hukum yang dalam kasus PT Indiratex Pindo versus Everseason Enterprise Ltd yang akan saya jelaskan yaitu prinsip lex arbitri, finality of award, party autonomy, dan kompetensi-kompetensi. Yang pertama, prinsip lex arbitri atau hukum tempat arbitrase. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum yang mengatur proses arbitrase adalah hukum dari tempat arbitrase itu dilaksanakan. Dalam kasus ini, arbitrase dilakukan di bawah International Cotton Association di Liverpool, Inggris. Maka, hukum yang berlaku adalah hukum Inggris. Prinsip ini berdasarkan Konvensi New York 1958, UU nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan juga jurisprudensi Mahkamah Agung dan juga jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 219 B/PDT sus RBT 2016. Kedua, prinsip finality of arbitration award. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, final and binding, tidak dapat diajukan banding seperti dalam sistem peradilan biasa.
Tujuannya adalah untuk menjamin efisiensi dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional. Prinsip ini didasari oleh Konvensi New York 1958, UU nomor 30 tahun 1999, pasal 60 dan pasal 61, dan yang terakhir berdasarkan aturan arbitrase ICA. Yang ketiga, prinsip party autonomy. Dalam hukum perdata internasional dan arbitrase, para pihak bebas menentukan sendiri forum hukum yang berlaku dan metode penyelesaian sengketa. PT Indiratex dan Everseason secara sukarela sepakat dalam kontrak untuk menggunakan ICA sebagai forum arbitrase. Dengan demikian, keduanya terikat secara hukum terhadap hasil dari forum tersebut. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration juga mengakui prinsip autonomi para pihak. Yang keempat, prinsip kompetensi-kompetensi. Arbitrator memiliki kewenangan untuk menentukan yurisdiksi mereka sendiri. Artinya, jika salah satu pihak mengklaim bahwa arbitrase tidak sah, yang pertama kali menentukannya adalah tribunal arbitrase itu sendiri, bukan langsung ke pengadilan. Dasar hukum atau legal basis yang pertama, Konvensi New York 1958. Konvensi New York 1958 berisi tentang recognition and enforcement of foreign arbitral awards. Indonesia meratifikasikan konvensi ini melalui Kepres nomor 34 tahun 1981. Konvensi ini mewajibkan negara peserta untuk mengakui dan juga melaksanakan putusan arbitrase asing, lalu tidak membatalkan putusan arbitrase asing kecuali oleh pengadilan tempat arbitrase itu dijatuhkan. UU nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 65 dan pasal 66 dalam UU nomor 30 tahun 1999 mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Sedangkan pasal 70 menyatakan bahwa putusan arbitrase asing hanya dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Namun, pembatalan ini hanya berlaku untuk arbitrase yang dilaksanakan di Indonesia. Dalam analisis saya, Lex Foria itu merupakan hukum dari negara tempat forum berlangsung. Dalam kasus ini adalah Indonesia, karena pemohonan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung RI. Lex Fori yaitu merupakan hukum dari negara tempat forum berlangsung. Dalam kasus ini adalah Indonesia, karena pemohonan diajukan di PN Jakarta Pusat. Ini dikarenakan pemohon yaitu PT Indiratex Pindo bernomisili di Jakarta dan juga merupakan perusahaan yang berstatus personalnya di Indonesia. Dalam kasus ini, forum atau pengadilan yang berwenang berdasarkan prinsip arbitrase internasional dan Konvensi New York 1958 adalah pengadilan di tempat arbitrase itu dilaksanakan. Dalam hal ini pengadilan di Inggris, tempat ICA berada. Sedangkan pengadilan Indonesia, PN Jakarta Pusat dan MARI hanya berwenang dalam hal eksekusi, recognition and enforcement, bukan pembatalan. Pertama, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Amar putusannya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang untuk mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional yang diajukan oleh PT Indiratex Pindo. Yang kedua, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Indiratex Pindo. Dengan pertimbangan hukum, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi untuk membatalkan putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan di luar negeri sesuai dengan prinsip lex arbitri. Mahkamah Agung dengan tepat menolak permohonan kasasi dan ini memperkuat prinsip penting bahwa pengadilan nasional tidak memiliki wewenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman kontrak internasional, struktur arbitrase, dan penerapan hukum lintas negara dalam konteks perdagangan global.
Sengketa antara PT Indiratex Pindo dan Everseason Enterprise Ltd berkaitan dengan kontrak jual beli kapas yang mengandung klausul arbitrase internasional di bawah International Cotton Association yang berbasis di Liverpool. Kewenangan Pengadilan Indonesia, Pengadilan Negeri Indonesia tidak berwenang membatalkan putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh ICA karena arbitrase tersebut dilakukan di luar negeri, sehingga tidak tunduk pada ketentuan pembatalan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999. Hukum Indonesia juga tidak mengatur mekanisme pembatalan terhadap putusan arbitrase asing, yang dapat dilakukan hanyalah menolak pengakuan atau pelaksanaannya. Jika melanggar ketertiban umum nasional, bukan membatalkan substansi putusan. Sebagai negara pihak Konvensi New York, Indonesia hanya dapat mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing melalui proses eksekuatur di PN Jakarta. Penolakan hanya dapat dilakukan dalam batas-batas yang ditentukan oleh konvensi tersebut. Upaya PT Ratex Indo untuk membatalkan putusan ditolak karena bertentangan dengan prinsip finalitas putusan arbitrase internasional dan ketentuan Konvensi New York 1958. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya terhadap proyek tugas akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.